Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi mahasiswa, semoga dan selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian statistik dan statistika, di mana fokus pembahasannya adalah pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, manfaat dan fungsi statistika. Ketiga, peran statistika dalam penelitian. Empat, penggolongan statistika. Dan yang kelima, skala pengukuran. Baik, pengertian statistik dan statistika itu ternyata tidak sama. Yang membedakan seperti ini. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau suatu peristiwa. Ini sesuai yang dituliskan oleh Depdikbud tahun 94. Nah, istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu ada statistik, ada statistics, ada statistician, ada statistical, ada statistically. Itu banyak bahasa yang mungkin kalau di negara yang lain pun mungkin juga banyak bahasa, tapi kalau untuk secara internasional biasanya istilahnya seperti ini. Nah, statistik itu sendiri adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Jadi beda ya antara statistik dan statistika. Jadi harus bisa membedakan. Itu sederhana, hanya yang membedakan huruf A-nya saja, tapi ternyata memiliki pengertian yang berbeda. Nah, manfaat dan fungsi statistika adalah yang pertama, statistika menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Nah, dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Misal, ketika kalian pengen menginformasikan suatu kondisi di suatu daerah di mana pengen mengetahui tingkat SDM suatu daerah ini berapa persen, lebih enak dilihat mana ketika dia dalam bentuk tabel, di grafik, sama dalam bentuk kata-kata. Pasti lebih sederhana dan mudah dimengerti mungkin dalam bentuk tabel atau grafik atau apa. Nah, itulah salah satu produk dari statistika itu sendiri. Nah, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Ya memang kondisi statistik itu digunakan untuk sebagai perbandingan di situ. Nah, dapat memperluas pengalaman individu pasti dalam pengolahan statistik itu. Dalam statistika itu pengalaman individu pasti akan dikembangkan di situ, dari cara pengumpulan data, pengasosiasian data, penganalisian data. Nah, itu nanti baru kita bisa memproses data itu, terus bisa menghasilkan informasi yang baru dan tadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala pasti, dan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, ini sangat penting karena sehingga statistik itu sangat penting sekali dalam penelitian, terutama penelitian ilmiah ya, seperti deskripsi dan lain-lain, karena nanti akan bisa digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat. Di situ nanti salah satunya adalah hipotesis. Kegunaan statistika itu sendiri yaitu yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat
mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Nah, biasanya kan memang penelitian dalam kependidikan itu sendiri kan satu biasanya ada kelas eksperimen, yang satu ada kelas kontrol, dan nanti ada beberapa subjek untuk eksperimen dan ada beberapa subjek untuk kontrol. Nah, itu wajib menggunakan statistika. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pasti ya, makanya dengan adanya statistika itu nanti kan ada variabel 1, variabel 2, variabel terkunci, dan variabel yang lain. Di situ nanti dianalisis menggunakan statistika. Membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data-data yang terkumpul. Nah, di sisi lain, statistika juga memiliki peran. Nah, yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini makanya dalam penelitian itu uji statistik itu sangat penting, karena memang dengan data uji statistik itu sendiri, itu data dan penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Nah, ini jadi ketika nanti kalian membuat soal, menganalisis hasil belajar, itu kan membutuhkan satu instrumen, entah itu nanti bentuk soal, pilihan ganda, atau berupa instrumen wawancara, atau berupa kuesioner. Itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum alat-alat seperti soal tadi diujikan atau digunakan ke peserta didik, sehingga nanti hasil yang diharapkan atau hasil yang keluar itu bisa lebih valid dan reliable nanti hasil-hasilnya itu. Di data-data yang nanti kalian dapatkan ketika penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau graf. Nah, ini jadi nanti bentuk analisis dari statistika itu sendiri di dalam karya tulismu, skripsi, dan lain-lain itu nanti akan berbentuk tabel, grafik, atau diagram supaya lebih mudah dipahami. Oh, ternyata hitungannya seperti ini. Oh, ternyata ada peningkatannya dilihat dari tabel seperti itu. Oh, dari grafik seperti ini. Nah, itu adalah produk-produk dari statistika. Nggak akan mungkin bisa membuat tabel dan grafik tersebut sebelum dengan semua melakukan proses atau perhitungan secara statistika. Yang keempat, alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, nanti kan ada hipotesis yang diterima dan hipotesis yang ditolak. Nah, itu kan nanti akan diuji apakah penelitianmu, datamu ini sesuai dengan hipotesis awalmu apa enggak, atau bahkan berbeda dengan hipotesis yang sudah kamu tentukan. Tidak jadi masalah dalam suatu penelitian itu, oh ternyata efektif, oh ternyata tidak efektif. Malah justru yang terpenting adalah kejujuran dalam ketika pengambilan data tersebut, sehingga nanti ketika dianalisis hasilnya akan jauh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini penggolongan statistika. Itu pada prinsipnya statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari isi yang dipelajari, dan yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan. Kita yang pertama melihat dari isi yang dipelajari, itu dibagi menjadi dua, statistika teoritis dan statistika terapan. Nah, sedangkan aktivitas yang dilakukan itu ada deskriptif dan inferensial. Inferensial ini dibagi pun menjadi dua, parametrik dan non-parametrik. Oke, kita ulas satu-satu. Statistika teoritis itu jika ingin membahas statistika secara mendalam dan teoritis, maka yang dipelajari adalah statistika teoritis atau matematis. Nah, dalam statistika teoritis ini diperlukan dasar matematik yang sangat kuat dan mendalam. Nah, pada prinsipnya, materi yang dibahas dalam statistika teoritis ini itu berupa sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, dan
menciptakan model-model serta segi-segi lainnya, bahkan sampai awal mula rumus ini terjadi itu seperti apa. Nah, itu dalam statistika teoritis. Jadi benar-benar konsep matematisnya itu matang di situ. Matematika tidak hanya satu tambah satu dua kali dua empat, tidak, tapi justru dengan adanya permodelan matematika itu bisa menghasilkan rumus-rumus sehingga bisa diterapkan dalam statistik atau mungkin dalam fisika, bahkan dalam kimia atau dalam ekonomi. Itu awal mulanya berasal dari konsep dasar matematika. Sedangkan statistika terapan adalah ketika kita ingin membahas statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya saja, maka yang dipelajari adalah statistika terapan yang dikenal dengan metode statistika. Nah, dalam kita ini termasuk statistika terapan, karena kita nanti tidak akan membahas awal mulanya rumus ini tuh dari mana atau awal mulanya, enggak. Kita akan menjelaskan nanti dalam perkuliahan ini, dalam rumus ini nanti kita akan terapkan dalam pengambilan data. Nah, yang kita fokuskan nanti adalah statistika terapan tentang dunia kependidikan. Akan berbeda pengambilan data dalam dunia pendidikan dengan pengambilan data dalam ekonomi, dengan itu akan berbeda. Jadi nanti Pak Widi langsung fokuskan dalam mata kuliah statistika ini nanti khusus kasus-kasus yang ada dalam dunia kependidikan. Jadi santai aja. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diminati. Nah, jadi nanti rumusnya tidak 100% kita gunakan, tapi hanya beberapa rumus-rumus atau aturan-aturan yang cukup hanya beberapa saja yang nanti sekiranya masuk dalam penelitian kita dalam dunia kependidikan. Jadi di sini tidak dipersoalkan bagaimana didapatnya rumus-rumus itu, aturan-aturan ataupun sifat-sifat tersebut. Yang terpenting dalam statistika ini, bagaimana cara-cara atau metode statistika digunakan. Nah, kita lanjut ke statistika deskriptif. Itu adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau disebut dengan populasi. Statistika deskriptif hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif dan disertai perhitungan-perhitungan sederhana yang bersifat lebih memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penyajian data dalam bentuk tabel grafik, dan lain-lain agar memberikan gambaran yang teratur, terstruktur, dan ringkas dan jelas, mudah dipahami sehingga dapat menggambarkan mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Jadi nanti kita akan bahas juga ketika jenengan semua nanti dalam penelitian skripsi, itu perlu dipahami betul, pelan-pelan masuk semuanya, terus awal mulanya bagaimana, pertamanya bagaimana, terus pengambilan datanya nanti bagaimana, analisisnya bagaimana, cara membaca hasil SPSS itu nanti bagaimana, terus menyimpulkan nanti hipotesisnya bagaimana. Nah, itu kita akan berlatih dan belajar dengan cara seperti itu. Jadi nanti makanya saya mohon banget nanti materi-materi jangan sampai tertinggal supaya tidak mengulang lagi, nanti kalian bingung di pertemuan selanjutnya, nanti harus dadak nonton, nah, kan jadi kurang fokus nanti. Alhasil nanti ketika kalian mengambil data di lapangan juga akan bingung, jadi prosedurnya gimana. Nah, itu nanti kita akan bahas secara rinci dan runtut di situ. Statistika deskriptif itu sendiri bermaksud menyajikan, mengolah, dan menganalisa data dari kelompok tertentu sebagaimana adanya dan tidak bermaksud menarik kesimpulan yang lebih besar. Nah, jadi ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel ialah yang pertama ukuran kecenderungan sentral, ukuran variasi, ukuran letak, dan koefisien korelasi. Sekalipun
statistika deskriptif ini hanya menyajikan karakteristik sampel, namun statistika deskriptif merupakan dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Ya. Yang selanjutnya yaitu statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini maksudnya adalah statistik yang berkaitan dengan analisis data sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh objek tempat data diambil. Nah, dalam statistika inferensi ini, atau biasa disebut dengan statistika induktif, itu yang bermaksud menyajikan menganalisis data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan dan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar, di samping berlaku bagi kelompok yang sedang bersangkutan atau sampel. Jadi, dalam statistika inferensial ini merupakan langkah akhir dari tugas statistika, karena dalam setiap penelitian, kesimpulan inilah yang selalu diinginkan. Statistika inferensial harus berdasar pada statistika deskriptif, sehingga kedua-duanya harus ditempuh secara benar agar kita mendapatkan kegunaan maksimal dari statistika ini. Nah, jadi makanya biasanya nanti di bawah itu nanti kan ada parametrik dan non-parametrik. Nah, statistika parametrik itu sendiri adalah inferensial yang mempertimbangkan nilai dari suatu parameter populasi atau lebih, dan umumnya membutuhkan data yang skala pengukurannya minimal adalah interval. Parametrik ini sendiri adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau biasa disebut dengan karakteristik populasi. Nah, satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu adalah normalitas distribusi. Jadi distribusi data itu harus benar-benar normal, ada termasuk melalui proses dari normalitas itu sendiri. Nah, asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas, harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Ya tergantung itu nanti hipotesisnya yang akan digunakan itu yang seperti apa. Nah, sedangkan statistika non-parametrik yaitu statistik yang tidak memperhatikan nilai dari satu parameter populasi atau lebih. Ya. Dari non-parametrik ini digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi, sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak bergantung pada model peluang atau spesifik dari populasi. Nah, data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal atau ordinal. Jadi, dalam statistik itu sendiri itu memang sangat-sangat penting sekali. Jadi nanti jenengan semua harus perlu runtut. Jadi tolong banget setiap pembelajaran statistika, karena saya paham latar belakang dari PAI kan bukan dari matematika. Jadi nanti kita akan perlahan-lahan kita belajar bersama pelan-pelan bagaimana caranya lebih mudah jenengan semua itu menerima atau mudah dimengerti jenengan semua, supaya nanti ketika skripsi terutama pengolahan data itu kalian tidak bingung. Begitu nggih, itu penjelasan dari saya tentang statistik di pertemuan kedua ini. Silahkan nanti kita lanjut di grup WA untuk diskusi, pertanyaan dan lain-lain supaya segera bisa terjawab dan supaya segera
bisa ketidaktahuan atau kebingungan kalian bisa teratasi. Gitu guys, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.